Saudara, usai dilantik Presiden Jokowi, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Aris Setiadi menjalani serah terima jabatan dari PLT Menkominfo Mahfud MD. Serah terima jabatan berlangsung di kantor Menkominfo di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat pada Senin siang. Menkominfo menyebut dirinya dan jajaran Kementerian Kominfo optimistis mampu gerak cepat menyelesaikan masalah pasca kasus korupsi BTS Kominfo yang menyeret mantan Menteri Johnny G. Plate jadi terdakwa. Budi menekankan mental tak boleh surut dalam menuntaskan proyek percepatan transformasi digital nasional itu. Ini memang seperti tadi arahan Pak Menko, berat sekali ya tantangannya. Tapi kita harus tetap optimis dan gerak cepat. Gak usah pesimis bahwa ada masalah, biarlah yang bermasalah berurusan dengan masalahnya, kita semua yang tidak bermasalah menyelesaikan masalah. Begitu kan? Kita jangan karena ada masalah jadi mentalnya surut. Kita harus tetap melihat optimisme ke depan. Karena bandwidth untuk rakyat itu menjadi penting. Presiden Joko Widodo melantik Menteri dan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika di Istana Negara pagi tadi. Tentang proyek BTS 4G Bakti Kominfo, Presiden memberi pesan khusus buat Menkominfo Budi Ari dan Wakil Menteri Nezar Patria di sisa 1,5 tahun kurang masa jabatan. Selain proyek BTS, Budi dan Nezar diminta untuk tanggap pada perkembangan zaman yang menuntut kecepatan teknologi informasi. Yang pertama di Kominfo, penyelesaian BTS itu harus diutamakan. Penyelesaian hukum silahkan berjalan, kita hormati proses hukum, tetapi penyelesaian BTS-nya juga harus tetap berjalan. Karena nanti menyangkut pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah terdepan dan tertinggal. Jangan sampai kita sudah ada peristiwa hukum, BTS-nya juga terbengkalai. Ini yang saya nggak mau, ini tugas beratnya di situ. Kita perkuat dengan wamen agar yang berkaitan dengan kedaulatan data, yang berkaitan dengan artificial intelligence, yang berkaitan dengan frekuensi, yang berkaitan dengan satelit, semuanya bisa segera dirampungkan. Saudara, sosok Menkominfo baru Budi Aris Setiadi sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Ia juga dikenal sebagai Ketua Umum dan pendiri Relawan Projo. Budi menggantikan Johnny G. Plate, saudara, mantan Menkominfo dan mantan Sekjen Nasdem yang terjerat kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara hingga 8 triliun rupiah. Budi Aris Setiadi, ini dia, saudara. Kemudian saudara, pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika Kabinet Indonesia Maju. Selain itu ada juga daftar yang dilantik. Selain melantik Menkominfo, Presiden Jokowi juga melantik 5 wakil menteri, antara lain Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansyuri, kemudian ada Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, kemudian Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat, kemudian ada Wakil Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Paiman Raharjo, dan Wakil Menteri BUMN Rosan Perkasa Ruslani. Saudara, setelah serah terima jabatan sebagai Menkominfo, apa pekerjaan rumah prioritas Budi Aris Setiadi sebagai Menteri baru? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Fredriska Ananda dari kantor Kementerian Kominfo di Jakarta. Selamat petang, Fredriska. Apa saja yang akan segera dituntaskan oleh Budi Aris setelah resmi menjabat sebagai Menkominfo? Ya, Ibrahim, ada 4 hal pokok ataupun tugas utama yang menjadi tugas dari Menteri Kominfo baru, yakni Budi Aris Setiadi, yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Yang pertama ini adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur digital dan kemudian pengendalian terhadap platform yang meresahkan masyarakat. Ini seperti terkait dengan radikalisme dan juga berita hoax dan juga berita bohong. Dan yang ketiga yakni membangun dan mengembangkan ekosistem digital. Ini terkait dengan pelindungan data pribadi yang kemarin sempat bocor, dan juga kemarin terkait dengan soal-soal permasalahan yang berada di
dunia internet. Nah, dan kemudian terakhir ini adalah membangun narasi pemilu damai pada tahun 2024 nanti. Nah, inilah 4 tugas pokok yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Budi Aris Setiadi yang kemudian harapnya dapat dilaksanakan dengan segera cepat. Dan kemudian artinya kalau misalkan kita melihat dari 4 tugas pokok yang disampaikan ataupun yang diberikan kepada Menkominfo baru ini, artinya Presiden Joko Widodo ini menuntut ataupun mendesak agar Menkominfo baru dapat melakukan percepatan ataupun akselerasi terkait dengan pembangunan infrastruktur digital terkait dengan proyek BTS Bakti Kemenkominfo. Nah, tadi siang ini sudah dilaksanakan juga serah terima jabatan, yakni sebelumnya yang mana pelaksana tugas dari Menkominfo yakni Mahfud MD ini memberikan mandat kepada Menkominfo baru dan tadi juga berpesan begitu kepada Menkominfo baru untuk dapat berhati-hati terkait dengan segala proyek yang ada sedang berjalan di Menkominfo sekarang. Berikut pernyataan dari Mahfud MD ketika memberikan pertanyaan pada serah terima jabatan tadi siang. Surat yang masuk ke kantor ini sangat banyak karena kantor ini memang sangat besar. Bisa dikatakan salah satu raksasa perkantoran kita di kementerian, di pemerintahan itu adalah Kominfo ini. Sehingga surat-surat terkadang kalau saya bawa ke rumah tengah malam, ini berarti sudah bebas saya dari tugas selesai. Besoknya di meja baru bangun tidur sudah ada lagi, diantar lagi dari kantor. Dan itu harus dibaca hati-hati karena sedang terjadi masalah di sini. Tidak sembarang lalu sana-sana gitu. Kalau saya baca betul jangan sampai ada risiko kesalahan terhadap terutama manajemen dan alur keluar masuknya uang dan kontrak-kontrak gitu. Supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan bersama. Ya, Ibrahim, memang nama Budi Aris Setiadi ini tidak baru ya. Kalau misalkan kita dengar ini merupakan orang-orang terdekat yang berada di lingkungan Presiden Joko Widodo. Bagaimana kalau misalkan kita ketahui sebelumnya Budi Aris Setiadi ini menjabat sebagai Wakil Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Dan kemudian sebelumnya juga Budi Aris Setiadi ini merupakan relawan Pro Jokowi maksud saya. Nah, ini kemudian sebagaimana sebelumnya ini merupakan dengan latar belakang sebagai wartawan, ini kemudian akhirnya masuk ke dalam dunia politik melalui Partai PDIP dan kemudian berada dekat dengan Presiden Joko Widodo. Ibrahim. Terima kasih Fedriska Ananda untuk laporan Anda langsung dari kantor Kemenkominfo di Jakarta.